الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين القائل في كتابه المبين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين شهادة أرجو بها النجاة في يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه صادق الوعد الأمين وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وهو أكمل الناس في العالمين اللهم صل وسلم وبارك على من أرسلته رحمة للعالمين إمام المتقين قائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين خير الخلائق أجمعين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله معشر المسلمين فتقوى الله عدتكم وزادكم لأخراكم وصلاح دنياكم قال الله تعالى في كتابه الكريم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya kepada kita. Dan marilah kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, mengerjakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya dan menegakkan hukum-hukumnya. Dengan takwa yang benar inilah kita akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, dan kemenangan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Al-Quran adalah kitab Allah. Kalau kita ingin nasihat yang terbaik, adalah nasihat dari Al-Quran. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang dunia ini, agar kita memahami hakikat kehidupan dunia dan apa tugas kita di dunia ini. Di dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57, ayat nomor 20 dan 21, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tuntas dalam 2 ayat saja. Tinggal kembali kepada kita mau diingatkan oleh Allah atau kita terus dalam kelalaian sampai kita mati, tinggal penyesalan saja yang sudah tidak ada gunanya lagi penyesalan itu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, serta perhiasan, wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Kamathali ghaitin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah hendak menjelaskan kepada kita dunia ini hina, dunia ini rendah. Orang-orang yang obsesinya hanya dunia, cita-citanya dunia, tujuannya dunia, berarti dia sedang berada dalam kerendahan. Allah mengatakan dunia itu adalah la'ibun, permainan. Kita sedang bermain-main sekarang ini, seperti anak kecil yang bermain-main sampai capek, sampai payah, dan tidak ada hasil apa-apa. Kemudian walahwun, sesuatu yang membuat lalai, seperti orang tua yang suka membuang-buang waktu karena bingung waktunya dibuat apa. Harta dihambur-hamburkan, waktu dibuang cuma-cuma untuk pesta pora, untuk melakukan ini dan itu, tidak ada hasil, tidak ada faedah. Kelezatannya pun semu. Setelah itu dia ingin lagi, enggak pernah puas. Padahal sesuatu yang sia-sia semua itu. Berbeda dengan orang yang sadar tentang hakikat kehidupan dunia, dia tidak akan membuang waktunya cuma-cuma. Dia tidak akan menghambur-hamburkan hartanya cuma-cuma. Kemudian wazina, dunia ini adalah perhiasan. Kita sibuk berhias, membeli pakaian-pakaian yang bagus, yang mewah, sibuk ngurusi pakaian saja. Kita sibuk menghias makanan, cari makan-makan yang enak, minum-minum yang enak, rumah yang bagus, mobil yang indah, sibuk dengan itu saja. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, al-kafir yashtaghilu tula hayatihi bi talabi zinatid dunya dunal amal lil akhirah. Orang kafir sepanjang umurnya sibuk dengan perhiasan dunia tanpa memikirkan akhiratnya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan orang-orang yang kafir seperti ini. Wa tafakhurum bainakum, saling berbangga-bangga di antara kita. Bangga dengan nasabnya, garis keturunannya, bangga dengan kekuatannya, dengan pengikutnya, bangga dengan segala macam yang bisa dibanggakan, membangga-banggakan. Kemudian watakatsuru fil amwali wal aulad, saling memperbanyak harta dan anak. Kita tidak mau kalah dengan orang lain. Saya tidak mau kalah dengan orang itu. Harta saya tidak boleh kalah dengan orang itu. Saya harus lebih banyak hartanya dari orang itu. Harus lebih banyak anaknya dari orang itu. Harus lebih banyak pengikutnya dari orang itu. Berbangga-bangga saja. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, yajma'ul mal fi sakhatillah wa yatabaha bihi ala awliya'illah wa yusrifuhu fi masakhitillah fahuwa dhulumatun
ba'daha fawqa ba'd. Dia mengumpulkan harta, tidak peduli dengan murkanya Allah. Setelah dia dapat harta, dia membanggakan dirinya di depan kekasih-kekasih Allah. Dia meremehkan kekasih-kekasih Allah. Kemudian dia keluarkan hartanya di jalan-jalan yang mendatangkan murka Allah. Kata beliau, ini adalah kegelapan di atas kegelapan, kegelapan yang berlipat-lipat. Ma'asyiral muslimin, Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala mengatakan kepada kita nasihat yang sangat indah. Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Kalau kamu melihat orang mengajak kamu bersaing dalam dunia, jangan kamu ikuti dia, tapi kalahkan dia dalam urusan akhirat. Kalau mengajak bersaing urusan akhirat, silahkan, fastabiqul khairat. Tapi kalau mengajak bersaing urusan dunia, lepaskan dunia kepada dia, carilah akhirat saja. Kemudian Allah memberikan gambaran yang sangat indah, fakta, realita, nyata tentang kehidupan dunia. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian hancur. Tanah yang mula-mula tidak subur, kena air hujan menjadi subur, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan hijau, kuning, hancur. Inilah hakikat kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semuanya bermula dari kecil, bayi, tumbuh sampai menjadi remaja, menjadi dewasa, akhirnya kita tua, rapuh, akhirnya kita mati, kita tinggalkan dunia ini. Kita yang sekarang kuat, gagah, bahkan kadang sombong, nanti kita bakal lemah dan kita bakal mati dikubur. Ada seorang raja, yang raja ini memanggil semua arsitek yang paling hebat, dan sang raja memerintahkan kepada para arsitek untuk membangun sebuah istana yang paling megah, yang tidak ada tandingannya. Lalu dibangunlah istana itu. Setelah istana selesai, sang raja ingin membanggakan istananya kepada rakyatnya. Dia undang rakyat ke istananya. Sambil sang raja mengatakan, wahai rakyat sekalian, bagaimana menurut kalian kerajaan saya ini? Apakah ada cacatnya ataukah ada kurangnya? Semuanya mengatakan, wahai Tuan Raja, istana Anda ini sempurna, tidak ada tandingannya. Ini hebat, luar biasa, megah, mewah. Lalu ada seorang ulama mengatakan, wahai Tuan Raja, istana Anda kurangnya 2. Rajanya kaget, apa kurangnya? Yang pertama-tama, pemilik istana ini bakal tua, tidak bisa menikmati kerajaannya lagi. Yang kedua, pemilik istana ini bakal mati, meninggalkan istananya, dan dia bertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ma'asyiral muslimin, di dalam akhirat hanya ada 2 pilihan. Wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat hanya ada 2 pilihan. Kita mau pilih yang mana? Pilihan pertama, masuk ke dalam neraka jahanam, diazab dengan azab yang sangat pedih. Inilah keadaan ahlud dunia, yang pikirannya hanya dunia, cinta bencinya karena dunia, obsesinya dunia, hatinya penuh dengan dunia, diazab di neraka jahanam dengan azab yang pedih. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia masuk ke dalam syurga, mendapatkan berbagai macam kenikmatan di dalam syurga, yang puncaknya adalah memandang wajah Allah yang maha mulia dan mendapatkan keridhaan Allah, dan Allah tidak murka lagi selama-lamanya. Ini adalah orang yang faham hakikat kehidupan dunia. Dia tidak tertipu oleh dunia. Dia sadar dunia bukan tempat saya.
Dunia ini adalah tempat ujian saja. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Allah tidak melihat yang terbanyak, yang terhebat, yang paling dahsyat, yang fenomenal, tidak. Yang Allah lihat adalah amal yang terbaik. Dan para ulama semuanya sepakat menafsirkan amal yang terbaik itu adalah yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu ditutup oleh Allah dengan firman-Nya, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tiadalah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Berapa banyak orang kena dunia kemudian dia pun rusak. Ada sebuah tafsir yang sangat indah dari seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Mata'ul ghurur ma yulhika 'anil akhirah, wa ma lam yulhika falaysa bimata'il ghurur, bal mata'un balaghun ila ma huwa khairun minhu." Dunia, kesenangan yang menipu itu yang membuat kamu lalai daripada mencari akhirat. Adapun dunia yang tidak membuat kamu lalai mencari akhirat, maka dia bukan kesenangan yang menipu, tapi dia kesenangan yang menyampaikan kepada kesenangan yang lebih baik lagi di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu Allah memberikan solusi di ayat nomor ke-21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini solusi dari Allah kalau kita ingin selamat. Mari mumpung di dunia kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah. Kita berlomba-lomba dengan taubatan nasuha. Kita berlomba-lomba dengan istighfar, terus minta ampun kepada Allah. Kita berlomba-lomba dengan menjauhi dosa-dosa, maksiat-maksiat. Kita berlomba-lomba untuk segera beramal saleh, meraih ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berlomba-lomba berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah. Terus kita berlomba-lomba agar kita mendapat ampunan Allah. Dan nanti di surga kita mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan dunia. Ini adalah pekerjaan orang beriman, iman kepada Allah dan iman kepada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang sangat agung. Pada akhirnya, ma'asyiral muslimin, resep yang paling efektif untuk kita hati-hati di dunia ini adalah ingat mati. Kita pasti mati, cepat atau lambat. Mati tidak menunggu tua, mati tidak menunggu sakit. Berapa banyak anak muda yang mati sehat walafiat. Kematian bisa datang kepada kita sewaktu-waktu. Mungkin sebentar lagi kita mati, mungkin nanti sore, mungkin besok, mungkin pekan depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun lagi, tapi pasti kita mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah adalah apa persiapan kita. Jangan sampai kita menyesal. Allah telah menjelaskan lengkap, tinggal kita baca. 2 ayat ini saja sudah cukup kalau kita mau sadar. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menyadari hakikat kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita mati baru sadar, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal bayyinati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على سيد الأنبياء والمرسلين فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك وفضلك وإحسانك وامتنانك يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم فك قيد أسرى المسلمين اللهم انقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحكيم شريعتك اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة